Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat belajar IPA. Oke, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Silahkan teman-teman disimak terlebih dahulu video berikut ya. Nah, dari keanekaragaman ini akan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau manusia sekali diberi nama, diberi identitas, dia akan bisa mengenalkan dirinya sendiri. Tapi beda halnya ketika pohon, lalu hewan-hewan di sekitar kita, ketika diberi nama, mereka nggak bisa mengenali dirinya sendiri, memperkenalkan dirinya terhadap orang lain. Nah, yang ada kita sebagai manusia mengenal mereka sesuai dengan ciri dan karakternya masing-masing. Ya. Makanya di sini diperlukan sebuah ilmu untuk mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ya, atau mempelajari tentang karakteristik dan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Oke, cukup. Kita kembali lagi ke materi ya. Teman-teman bisa di follow Instagram Ustazah DJ_Trilestari. Bismillahirrahmanirrahim. I love to give presentation. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar teman-teman mampu membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup dan menjelaskan ciri-cirinya. Ya. Nah, klasifikasi di sini yang pertama ada makhluk hidup, juga ada benda tak hidup. Kemarin sudah mengerjakan mengklasifikasi atau memperkenalkan ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda tak hidup ya. Contohnya misalnya mobil. Mobil itu mempunyai ciri-ciri makhluk hidup tidak gitu. Maka mobil masuk dikategorikan makhluk hidup atau tidak gitu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bergerak ya. Bergerak di sini bergerak bukan dibantu dengan pihak luar atau dibantu dengan angin, dibantu dengan manusia, tapi bergerak dengan sendirinya. Maka mobil, motor yang kemarin kamu kerjakan, mobil tidak termasuk makhluk hidup. Kenapa? Karena mobil dan motor hanya bisa bergerak jika mereka mendapat bantuan dari manusia. Jika dia tidak mendapatkan bantuan dari manusia, mereka nggak bisa bergerak sendiri gitu. Lalu memerlukan makanan, pasti peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, bernafas, respirasi, istilahnya mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, seperti misalnya buang air kecil, mengeluarkan keringat, lalu buang air besar, lalu kalau pada tumbuhan itu misalnya mengeluarkan tetesan air di pagi hari gitu. Lalu berkembang biak atau istilahnya reproduksi. Lalu yang berikutnya beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, tidak dapat bergerak ya. Yang berikutnya, tidak mengadakan metabolisme. Apa itu metabolisme? Contohnya dalam tubuh kita nggak ada yang namanya pencernaan makanan.
proses pernapasan, lalu proses ekskresi. Di sini kalau di benda tak hidup atau benda mati, mereka tidak memiliki itu. Mereka tidak bisa bernafas dalam tubuhnya. Mereka tidak bisa memiliki sistem ekskresi atau sistem mengeluarkan dalam tubuhnya. Contohnya meja. Meja kan nggak bernafas, tidak juga makan, tidak juga minum ya. Maka dia juga tidak bisa mengeluarkan zat-zat sisa yang dapat dikeluarkan dari tubuhnya. Ya, entah itu mengeluarkan air kan enggak ya. Kecuali meja itu bentuknya masih kayu yang ada di pohon, bentuknya masih seperti pohon, maka bentuknya masih makhluk hidup. Ya, maka bisa melakukan metabolisme dalam tubuhnya. Tidak bereproduksi atau tidak berkembang biak. Lalu yang berikutnya tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Jadi mau dikasih rangsangan seperti apapun, meja diketok-ketok, dia tidak akan memberikan reaksi apa-apa karena dia benda tak hidup. Lalu pembeda antara makhluk hidup bisa dilihat dari bentuk ukuran, organisasi, komposisi kimianya. Kalau makhluk hidup ada semua, kalau di benda tak hidup tidak memiliki. Komposisi kimia ini maksudnya ada zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya ketika kita bernapas kan ada tuh O2 masuk ke dalam tubuh kita. Artinya oksigen itu zat kimia atau komposisi kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu ada organisasi, maksudnya ada sistem organ, ada sekumpulan organ. Dalam tubuh kita ada sekumpulan organ tubuh, tulang itu bagian dari organ dalam tubuh kita. Ada organ tubuh pencernaan itu bagian dari organisasi. Lalu metabolisme tadi sudah, irritabilitas sudah, reproduksi sudah, tumbuh dan daur hidup itu tumbuh berkembang ya. Lalu keanekaragaman makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah belajar ini kamu bisa mengidentifikasi variasi pada makhluk hidup. Jadi tidak hanya tahu jenisnya, tapi juga tahu variasinya apa. Perhatikan deh gambar di atas ya. Gambar apa ini? Gambar ayam. Satu jenis ayam kan, tapi ternyata sejenis. Tapi apakah ada perbedaan di antara mereka? Ada kan? Yang ini bentuk ekornya lebih besar daripada yang ini. Yang bentuk ekor lebih besar, bentuknya seperti ini dikatakan ayam polaki. Lalu ini dikatakan ayam Bali. Ini dikatakan ayam Bangkalan. Ini ayam Sumatera. Ini ayam Ciparage. Ini ayam Banten. Jadi ciri-ciri ayam ini diberi nama dan sesuai cirinya masing-masing. Jadi ketika kita menemukan ayam seperti ini, maka kita bilang dia ayam Bali, bukan ayam polaki karena bentuknya seperti ini ya. Jadi bukan hanya ayam saja, jadi kita juga mengenal variasinya. Maka dikatakan variasi merupakan perbedaan yang terjadi di antara individu sejenis. Klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi? Klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kan tadi contohnya misalnya ayam tuh, ayam itu kan banyak ya. Nah, ayam itu kita kelompokkan jadi satu kelompok gitu, biar kita tidak bingung dalam hal penamaannya. Nah, apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara yang sistematis. Sistematis itu artinya teratur dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Nah, di sini ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut ilmu taksonomi. Penemunya siapa? Penemunya Bapak Carolus Wasean atau disebut juga dengan Bapak taksonomi. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut? Cara yang pertama dengan membuat tahapan klasifikasi. Dengan cara mengidentifikasi ciri suatu makhluk hidup. Jadi ciri-ciri pada makhluk hidup tersebut dari mulai anatomi, fisiologi, morfologi,
Fisiologi itu fisiknya, anatomi itu penyusun tubuhnya, morfologi itu bagian dari penyesuaian diri dan tingkah laku, dicatat dan dipelajari lalu dikelompokkan. Contohnya, ayam dan burung. Sebelumnya kita hanya tahu ayam itu jenisnya ayam, burung itu ya burung. Cuma ternyata setelah dikelompokkan ciri-cirinya, ciri-ciri mereka punya persamaan tubuhnya ditutupi bulu. Lalu bernafas dengan paru-paru. Berparuh, punya paruh kan ya. Terus mempunyai 4 ruang jantung. Nah, karena ayam dan burung ini memiliki ciri yang sama, maka ayam dan burung dapat kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Ini yang disebut dengan tahapan klasifikasi atau mengumpulkan, mencatat seluruh ciri yang ada pada makhluk hidup tersebut dan yang sama cirinya dikelompokkan menjadi satu kelompok. Lalu cara yang berikutnya dengan cara taksonomi, dengan cara takson pada takson pada klasifikasi. Bagaimana cara mengurutkan takson? Ini urutan taksonnya sudah ditentukan oleh penemunya. Urutan yang paling besar itu adalah yang paling global, adalah namanya dunia atau kingdom. Lalu di bawahnya kingdom ada divisi untuk tumbuhan, ada filum untuk hewan. Lalu di bawahnya divisi filum ada kelas. Di bawahnya kelas ada bangsa atau ordo. Di bawahnya bangsa atau ordo ada suku atau family. Di bawahnya suku atau family ada marga atau genus. Di bawahnya marga atau genus ada jenis atau spesies. Contohnya, contoh urutan takson pada kucing. Ya, teman-teman bisa mencari untuk binatang lainnya. Ini sudah berikan contoh untuk kucing saja. Contohnya kucing. Sebelum kita mempelajari ini, kita hanya tahu kucing namanya kucing. Cuma setelah kita belajar ini, ternyata kucing itu bisa diklasifikasikan ke dalam urutan takson. Yang pertama, kucing itu termasuk kingdom Animalia atau termasuk kerajaan animalia. Jadi animalia itu hewan ya. Jadi dia termasuk hewan gitu. Jangan sampai salah masukin ke kingdom yang lain. Lalu filum. Filum itu filum untuk kucing. Tadi filum apa? Filum adalah filum untuk hewan ya. Filumnya masuk ke filum Chordata. Lalu kelasnya namanya kelas mamalia. Ordonya namanya ordo Carnivora. Family-nya namanya family Felidae. Jenisnya namanya Felis. Nah, Felis ini nama lain dari kucing kalau untuk bahasa Latin. Spesiesnya termasuk Felis, Lis, Vetris. Nah, spesiesnya ini variasinya ya termasuk jenis Silvestris. Kucing yang seperti ini disebut kucing Silvestris. Lalu upas spesiesnya di bawahnya spesies yang namanya Chatus. Biasanya hanya sampai spesies saja sih ya. Seperti urutan ini kan dia hanya sampai spesies saja. Gitu. Ini urutan takson. Lalu yang berikutnya kunci identifikasi atau kunci determinasi. Ini adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok ataupun jenis organisme. Ya, petunjuknya itu dia berupa ciri organisme yang akan diidentifikasi. Nah, ciri organisme itu seperti apa? Sifatnya spesifik, hanya dimiliki oleh kelompok jenis tertentu. Nih, cara penulisannya. Teman-teman bisa, ini cara penulisan untuk penulisan berjajar. Contohnya kita ingin mengelompokkan hewan-hewan sesuai dengan bertulang belakang atau tidaknya. Ya. Nah, bertulang belakang, pertama hewan itu dikelompokkan menjadi ada yang bertulang belakang, ada yang tidak bertulang belakang.
Untuk yang tidak bertulang belakang namanya invertebrata. Untuk yang bertulang belakang, ada lagi nggak jenis ciri-ciri yang lebih spesifiknya? Ternyata untuk hewan bertulang belakang, cirinya ada yang tubuh terlalu basah, ada yang tubuh tidak terlalu basah. Maka hewan yang bertulang belakang kita masuk ke nomor 2. Dia termasuk yang tubuh terlalu basahkah atau tubuh tidak terlalu basah? Jika dia termasuk tubuh yang terlalu basah, maka masuk ke poin yang ketiga. Tubuh yang hewan terlalu basah, dia termasuk kulit bersisik atau kulit tidak bersisik. Ya. Terus jika kulit tidak terlalu basah, dia masuk ke poin keempat. Dia termasuk menyusui atau tidak menyusui anaknya. Kita balik lagi ke sini ke poin kedua dulu. Tadi tubuh tidak terlalu basah, jika tubuhnya selalu basah maka masuk ke poin 3. Jika dia kulitnya bersisik, maka dia tergolong Pisces atau ikan. Jika kulitnya tidak bersisik, maka dia tergolong amfibia atau kodok ya. Lalu jika tubuhnya tidak terlalu basah, dia masuk ke poin 4. Menyusui enggak? Kalau menyusui namanya mamalia. Kalau tidak menyusui namanya apa? Dia ternyata masuk ke poin 5. Ada lagi ciri yang lebih spesifiknya. Bertelur dan bertelur beranak. Jika dia tidak menyusui tapi bertelur, maka namanya Aves. Jika dia tidak menyusui tapi berkembang biaknya bertelur dan beranak, maka namanya reptilia. Nah, dari sini kita bisa mengelompokkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ini jika kalian menulisnya dengan diagram. Jadi kalau tadi ditulisnya dengan bentuk berjajar, kalau ini ditulisnya dengan bentuk diagram. Sama saja, hanya contohnya daun. Daun ada yang daun tunggal, ada daun majemuk, 1A, 1B. Jika daunnya tunggal, lalu kita masuk ke ciri berikutnya, masuk ke ciri 2A. Bangun daunnya bergaris atau melebar? Kalau bergaris, pohonnya apa? Kalau melebar, ada lagi nggak ciri yang lebih spesifiknya? Gitu. Jika ada lagi ciri lebih spesifiknya, tepi daunnya bergerigi, tepi daunnya bercangap atau berjari seperti ini. Nama pohonnya apa? Terus kalau daun majemuk, ini penomorannya sesuai urutan ya. Jadi daun tunggal 2A, 2B, lalu 3A, 3B. Daun majemuk habis 3 kan 4. Daun majemuk ada 7 anak daun. Ada 7 anak daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama pohonnya apa? Jika lebih dari 7 anak daun, ada lagi nggak ciri yang lebih spesifiknya? Anak daun duduk langsung di ibu tangkai daun. Jadi daunnya langsung nempel di tangkai daun. Atau daunnya nempel di tangkai cabangnya lagi. Gitu. Nah, ini contoh untuk kunci determinasi bentuk diagram. Yang terakhir, ketika kita sudah mengetahui ciri-cirinya dan mengelompokkan, penemu tersebut dia menamakan nama-nama makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan nama-nama Latin. Nah, Linnaeus tadi Carolus Linnaeus tadi menggunakan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda dengan aturan sebagai berikut. Setiap makhluk hidup memiliki nama jenis spesies yang terdiri atas 2 kata Latin. Jadi terdiri dari 2 kata ya, 2 kata Latin, jadi bahasa Latin yang dipakai. Kata pertama menunjukkan genus atau jenisnya dan diawali dengan huruf kapital. Kata kedua menunjukkan spesies dan diawali dengan huruf kecil. Nah, lalu ditulis dengan dicetak miring atau di garis bawah. Contohnya, padi nama latinnya Oryza sativa. Berarti dia termasuk genusnya Oryza. Spesiesnya sativa. Nah, kata pertama ditulis dengan huruf besar, kata kedua ditulis dengan huruf kecil, dan ditulis dengan di garis miring. Lalu ketela pohon, genusnya Manihot, ya, spesiesnya Utilissima.
Ini bahasa Latinnya. Jadi kamu kalau mau menamakan makhluk hidup, kamu boleh browsing bahasa Latinnya apa, ya. Manfaat klasifikasi yang pertama memudahkan untuk mengenal makhluk hidup, yang kedua memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup, yang ketiga mengetahui adanya hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Contoh tadi misalnya ayam dan burung. Sebelum kita belajar ini kita hanya tahu, oh ayam dan burung itu suatu jenis yang beda. Cuma ternyata setelah kita belajar ini, kita jadi tahu, oh ternyata ayam dan burung itu satu keluarga, yaitu keluarga Aves atau keluarga unggas, ya. Ini kuisnya, ya. Silahkan boleh kalian kerjakan di buku tulis dan untuk poin 6 dan 7 kalian cari di internet contoh lain dari takson dan kunci identifikasi. Browsing saja di internet. Lalu yang berikutnya cari 3 contoh penamaan ilmiah pada makhluk hidup di sekitarmu. Ya, kalian boleh browsing di internet juga apa nama-nama ilmiah dari makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya dalam gulita, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu.